para orang-orang tua, para kakek-kakeknya kita sekarang. Nah, itu baby boomer. Sistem kurikulum kita itu kan belajar mengajar. Ya. Ada siswa yang belajar, ada guru yang mengajar. Ada dosen yang memarahi mahasiswanya yang mengerjakan skripsinya menggunakan AI. Itu AI atau bukan? Iya. Nah, itulah kreativitasnya manusia. Iya. Itulah yang tidak dimiliki sama mesin. Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di Kipo Kepo bersama saya Rex Rumakiek. Pasti teman-teman kaget toh. Kenapa host kali ini beda? Memang beda karena host yang sebelumnya lagi berhalangan atau Kak Agisnya lagi punya kegiatan sehingga podcast hari ini saya mencoba untuk handle. Pembahasan kita kali ini agak sedikit menarik, yaitu terkait perkembangan teknologi AI yang mana sudah masuk terlalu jauh ke dalam, yang mana sudah masuk jauh sekali di dalam kehidupan kita sebagai manusia di zaman modern ini. Dan untuk membahas teknologi AI ini semakin jauh, di sini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa, paham sekali, bahkan beliau telah menjinakkan AI itu sendiri. Halo abangku, selamat siang. Halo. Apa kabar? Siang, selamat beraktivitas. Iya baik Kabar abang. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Abangku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin abang bisa perkenalkan nama, backgroundnya abang agar teman-teman atau sahabat Kipo-Kepo tahulah abang ini siapa di Nabire, latar belakangnya apa, silakan. Ya, jadi alhamdulillah ini perdana juga. Perdana juga Bang Rey. Saya bisa duduk di tempat ini, di podcast ini, sahabat Kipo Kepo. Ya, Kipo-Kepo. Sahabat Kipo Kepo, halo. Saya bertemu sapa dulu dengan masyarakat di luar sana yang mengikuti podcast Kipo Kepo ini. Perkenalkan, saya namanya Ahmad Habib. Ahmad Habib, siap. Ahmad Habib, biasa dipanggil Habib. Umur saya 30 tahun. Saat ini saya menggeluti sebuah usaha. Usahanya bergerak di bidang manufaktur. Yang biasa mungkin kalau sahabat Kipo-Kepo ini sedang berada di Nabire, sedang beraktivitas di Nabire, berarti mudah-mudahan kalau saya punya manajemen jalan, berarti sahabat Kipo-Kepo ini tahu bahwa kita punya produk ini sudah ada di kehidupannya sahabat Kipo-Kepo. Saya produknya air minum, itu Aquafit. Oh, Aquafit. Iya. Oh, siap. Izin abang, saya juga salah satu pelaku yang sering menggunakan Aquafit. Tapi kali ini kita bukan bahas Aquafit ya. Terima kasih. Kita akan membahas lebih jauh terkait dengan teknologi AI. Tadi sebelum abang dari kantor atau dari rumah langsung ke? Kebetulan hari ini hari biasa orang sebut dengan hari buruh. Ya, tanggal 1 ya. Ya, kita nge-record hari ini tanggal 1 Mei 2026 jam setengah 2 siang. Jadi tadi kita dari rumah datang ke sini, memang dikhususkan waktunya untuk kita melakukan podcast ini. Baik. Dan sebelum itu saya pengen ngucapin juga ya kepada para pelaku-pelaku tenaga kerja di luar sana. Selamat Hari Buruh, selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei. Kalau mereka biasa disebut May Day. Buat pelaku-pelaku usaha, saya mau sampaikan pesan bahwa buruh itu, kalau tanpa buruh kita
sebagai pimpinan tidak bisa dapat penghasilan, tidak Benar bisa. sekali. Jadi saya sangat apresiasi ya dengan saya punya tim yang bergerak di bawah naungannya saya. Siap. Hari ini kita libur, jadi memang tadi dari rumah, bukan dari kantor, nggak ada kegiatan, datang sini khusus buat kipo-kipo. Siap. Abang Habib, dalam perjalanan tadi kira-kira macet tidak ya? Kan ini tanggal 1 Mei ya, hari buruh. Ya Iya. pasti mungkin ada pawai kah apakah tidak ya, tidak macet ya. Sampai tadi dalam perjalanan sih saya perhatikan sepi ya jalanan Ya, ya. siap. Hari ini keadaan lalu lintas di Nabire tidak begitu Iya. ramai. Mungkin karena libur juga, jadi banyak orang aktivitas di dalam ruangan saja. Eh, Kalau aktivitas mereka melakukan unjuk rasa atau apa, mereka ini ya saya kurang begitu update juga sih Ya, kalau kurang hari lebih. ini Siap. bagaimana. Karena ya maklum lah, fokus ke pekerjaan utama ya. Betul, betul. Siap. Ya, teman-teman, berbicara terkait dengan teknologi AI yang diciptakan oleh manusia ini, kita tahu bahwa teknologi ini bukan hanya tersebar di luar negeri saja, tapi kita negara Indonesia salah satu yang hampir seluruhnya menggunakan teknologi ini. Dan untuk membahas lebih jauh tentang teknologi AI ini, kita ada punya beberapa pertanyaan yang nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita. Nah, Bang Habib, ini saya langsung ya, ada pertanyaan pertama ini. Bicara soal AI, kita semua merasa AI meledak secara tiba-tiba sejak munculnya ChatGPT. Apakah ini revolusi di dunia teknologi atau hanya tren sesaat yang terlalu dibesar-besarkan? Nah, ini menurut Abang bagaimana ini? Pertanyaan pertama kita ini. Itu sebuah revolusi ya. Baik. Sebuah mahakarya yang diciptakan di zamannya kita ini. Dan ya memang saya merasa bahwa kita generasi kita apalagi ya itu sangat beruntung, alhamdulillah sangat beruntung kita berada di dunia yang serba cepat informasi ini. Kita bisa mengakses sebuah mesin yang mesinnya itu bisa berinteraksi dengan kita. Artinya Jadi sebuah visual yang dulu kalau misalkan waktu zaman tahun 2000-an, tahun belasan, yang baru-baru inilah 10 tahun belakangan ini itu kita sering lihat di film-film bagaimana Iron Man dia berinteraksi dengan siapa tuh robotnya yang dia kendalikan. Itu kan dulu fiksi ya, Ray, dulu fiksi. Kemudian tiba-tiba tahun 2026 dan ya kurang lebih mungkin sekitar mulai masuk tahun 2020 ya, 2020-an AI itu tiba-tiba masuk ke kita punya kehidupan dan boom, meledak. Itu sebuah revolusi. Artinya Bang Izin, artinya AI ini di era sekarang ya, di zaman yang modern, berarti AI ini sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai manusia yang ya kesehariannya, apalagi kita yang bekerja di kantor atau anak-anak sekolah yang ingin untuk mengakses AI. AI. Apakah betul memang AI ini sangat penting? Pertanyaannya saya boleh lempar balik nggak ke Bang Ray? Bang Ray sendiri gimana? Penggunaan AI-nya itu apakah sudah digunakan AI itu sendiri di kehidupannya Bang Ray? Iya, kalau saya sih pribadi sering gunakan AI itu yang apa? ChatGPT kayak itu. ChatGPT. Ya, kita ngobrol saling lewat teks kan. Ya. Saya berikan pertanyaan ke ini, dia jawabnya tuh luar biasa. Ya. Kalau untuk saya pribadi secara dampak. Ya, dampaknya ya. Pertanyaan kan tadi dampaknya. Iya. Ya. Kalau saya sih bagus. Positif juga. Positif banget ya, positif banget. Cuman untuk menggali AI ini lebih dalam kan Abang Habib ini kan lebih paham. Nah, bahkan kebetulan. kemudian sudah
menjinakkan AI itu sendiri. Menjinakkan, siap, Ya, siap, siap. menjinakkan Katanya AI itu. menjinakkan. Ya, menjinakkan AI itu sendiri. Ini yang saya undang Abang Habib di sini supaya ya kita gali lebih dalam agar teman-teman di luar sana juga tahu. Oh, ternyata AI ini penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, melihat dari jawaban Bang Ray tadi, Permisi, Rex ya. oh Rex, Ya, bukan Ray. Rex. Rex, Rex, Rex Rumakiek. Rex Rumakiat. Ya, siap. Bang Rex Rumakiat, umur berapa? Saya untuk sekarang ya baru 28 ya. 28. Ya. Oh iya, siap, siap. Berarti kita memang satu generasi ya. Ya, siap. Satu generasi di mana generasi kita itu adalah generasi milenial. Betul ya, milenial ya? Milenial apa Gen Z? Milenial. Milenial ya, ya. Betul ya, milenial ya. Ya. Milenial ya. Gen Y, apakah itu pernah belajar sedikit tentang penamaan generasi-generasi kelahiran ini? Belum ya? Belum ya. Nanti kita ulik kembali. Siap. Berarti bisa Suatu saat kesempatan ya, nanti lagi. berarti bisa saya atau teman-teman ya, teman-teman Kipo-Kipo kita bisa belajar bareng misalnya Iya. dengan Abang Habib. Jadi AI ini masuk ke semua generasi. Generasi X, generasi Y, generasi milenial, generasi Alpha sekarang. Alpha sekarang. Gen Z ya, Gen Z dulu baru Alpha ya. Gen Z dulu baru Alpha. Itu penamaan generasi ya. Itu lahirnya manusia itu digenerasikan namanya begitu-begitu. Gen X, Gen Y, Gen milenial, Gen Z sama Gen Alpha sekarang. Nah, semuanya mulai dari generasi X sampai mungkin baby boomer. Sebelumnya di atasnya X itu ada baby boomer. Baby boomer itu para orang-orang tua, para kakek-kakeknya kita sekarang. Nah, itu baby boomer. Mungkin sudah agak jarang ya di tahun 2026 ini. Ya. Cuman saat ini X, Y dan sampai ke Alpha tadi yang saya sampaikan, semuanya saya melihat fenomenanya menggunakan AI. Berarti AI ini dia sangat ya berguna sekali ya. Fenomenal. Fenomenal ya, sangat fenomenal sekali ya. Iya. Mulai dari saya punya orang tua sendiri sudah pakai AI. Mungkin orang-orang tua di luar sana sudah pakai AI. Mungkin teman-teman kita, adik-adik kita, bahkan anak SD mungkin sudah pakai AI. Dan AI ini sangat bisa membantu kita dalam kehidupan pekerjaannya kita, utamanya kita di dunia pekerjaan ya. Manusia tuh punya keterbatasan ingatan, punya keterbatasan pengetahuan. Jadi kita harus belajar dulu, semuanya kita harus belajar. Dan dengan adanya AI ini informasi tuh jauh lebih gampang kita diakses ya, jauh lebih gampang ya. Betul. Begitu. Bang Habib, saya punya pertanyaan berikut. Apa yang membuat teknologi AI berkembang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir? Karena dia ngasih jawaban yang masuk logika selalu. Kayak Bang Rex nanya ke ChatGPT, apakah dia menjawab pertanyaan Bang Rex? Ya pastinya jawab. Menjawab kan? Ya jawab. Apakah mendapatkan jawaban yang Abang merasa itu puas? Bahkan lebih dari puas. Bahkan lebih dari puas. Ya. Makanya saya juga heran, ini AI ini teknologi yang kayak gila-gilaan gitu. Ya, apa yang kita mau, kita misalkan foto ya, kita ingin cari tahu setengah dari foto yang ingin kita pertanyakan. Contoh mungkin foto kucing atau apa, setengahnya saja dikasih tunjuk matanya saja, dia sudah bisa tahu itu kucing. Nah itu makanya saya juga kaget. Luar biasa sekali teknologi ini. Itulah tadi pertanyaannya,
Pertanyaannya apa yang membuat teknologi AI berkembang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir? Jawabannya itu. Itu. Siap. Jawabannya itu. Karena manusia puas dengan jawabannya machine learning ini ya. Dengan artificial intelligence ini. Manusia puas dengan jawaban-jawaban itu. eh di sisi lain keterbatasannya kita itu akhirnya terjawab dengan adanya AI. Apa yang kita punya keterbatasan terkait dengan ingatan, terkait dengan pengetahuan, dengan adanya AI ini ya kita akhirnya tahu bahwa oh, ada mesin nih yang bisa membantu kita di kehidupannya kita masing-masing. Begitu sih. Berarti izin ya, di kantornya Bang Habib ini akses terkait dengan laporan keuangan, pengeluaran dan lain-lain menggunakan AI juga. Di kantor itu, di pabrik itu kita pakai AI. Iya, kita pakai banget. Semenjak kemunculannya AI itu langsung saya perintahkan untuk manajerial untuk mempelajari AI juga, apa yang ditanyakan, apa yang ini, tanya aja langsung ke ChatGPT gitu kan biar gampang lah. Ya, karena sangat Sangat mudah Ya, dioperasikan. sangat membantu juga toh. Iya, sangat mudah dioperasikan. Tinggal buka www.chatgpt.com, terus langsung terbuka platformnya. Kita bisa bertanya, mereka bisa menjawab si machine learning itu sendiri ya. Dan pemanfaatan AI itu sendiri di dalam kita punya industri dan kita punya pabrik itu, alhamdulillah suatu kebetulan. Ya. Bang Rex, ini suatu kebetulan yang dikasih sama Allah. Kita bisa mempelajari itu lebih duluan dan akhirnya apa pengetahuan yang kita pelajari itu kita bisa praktikkan langsung. Jadi AI ini udah membantu kami itu di pabrik itu dengan menciptakan program akuntansi sendiri, program kalau di dalam bahasa industri itu ERP-nya kita sendiri. ERP itu suatu platform atau program yang mengintegrasikan berbagai fungsi, mulai dari fungsi produksi, mulai dari fungsi marketing, mulai dari fungsi keuangan, teknis, terus distribusi. Itu terintegrasi dalam satu platform tanpa harus kita belah-belah platformnya itu. Begitu. Berarti dia proses kerjanya itu sangat baik juga ya, artinya dalam membantu membackup yang tadi baru saja Abang Habib sampaikan tuh, baru dijelaskan. Betul banget. Di zaman sebelum ini kita ketika mau punya sistem di dalam suatu usaha itu kita harus subscribe. Subscribe itu berarti kita harus berlangganan ya. Kita harus berlangganan. Terus atau enggak kita harus beli program. Kita punya program itu sendiri, tapi rata-rata yang menjual itu adalah program akuntansi ya. Program akuntansi yang dijual bukan dalam bentuk ERP. Ya. Dan adapun ERP kalau memang ada programnya itu salah satu ada itu tuh mahal banget. Bisa sampai 30 juta, bisa sampai ya lebih daripada itu lah. Artinya AI ini seperti yang tadi baru jelaskan oleh Abang Habib, dia bisa seperti di-upgrade juga ya, untuk mendapatkan lebih akses yang lebih mudah, yang artinya bisa kita jangkau begitu. Sebenarnya bukan di-upgrade. Bukan ya, bahasanya bukan di-upgrade. Bahasanya sebenarnya bukan di-upgrade, tapi sebenarnya bahasanya adalah kita kasih dia mengerti apa yang kita inginkan. Begitu. Ngerti kata kuncinya enggak? Ya, ngerti. Kita kasih dia mengerti apa yang kita inginkan. Jadi si AI ini sendiri harus kita kasih paham bahwa saya tuh orangnya A, B, C, D. Sehingga akhirnya si machine learning ini dia belajar diri kita. Akhirnya dia tahu bahwa kita punya kebutuhan tuh A, B, C, D, E, dengan dia kasih saran dan dia kasih. Jadi saya maunya seperti ini, saya maunya seperti itu. Tinggal dari AI-nya ini aja ya. Betul.
Berarti dia Jadi bahasa menjinakkan tadi tuh mungkin bahasanya kita ganti ke mengajarkan, yang sudah berhasil mengajarkan AI, bahwa AI-nya saya itu saya kasih belajar dia paham dengan saya, akhirnya ah, kita jodoh, ya, akhirnya kita cocok dengan AI. ya, siap. Mm-mm. Bang Habib, menurut Abang Habib nih, apa perbedaannya AI di era sekarang dengan AI yang ada di tahun-tahun sebelumnya? Perbedaannya lah. Perbedaannya itu sangat pesat banget. Sangat pesat banget, Bang Rex, sangat pesat banget. Jadi AI ini berkembang dengan sangat cepat sekali. Tahun 2026 ini, di tahun ini itu ada seseorang dari mana ya? Austria, Austria. Kita harus cari tahu ya. Artinya AI di tahun-tahun sebelumnya dengan di tahun sekarang tahun 2026 ini memang perkembangannya beda jauh sekali ya Bang ya. Yap, betul, Austria. Jadi eh salah satu pengembang mesin mesin AI, eh ya mesin AI banyak ya. Ada Hermes, ada kalau orang teknologi biasanya kita udah sebut itu Hermes, itu Pasti kita dia sebut paham lah. ya Pasti kita paham. sebut Open Cloud. Nah, itu pasti mereka sudah paham lah saat ini. Tapi memang baru booming di tahun 2026 ini. Begitu. Kalau Siap. dari tahun 2020-an ke arah 2026 ini, kemarin-kemarin mungkin boomingnya itu ChatGPT, Ya. eh Claude, terus DeepSeek dari China, terus apalagi yang abang tahu tentang platform AI? Ya kurang lebih begitu ya, ChatGPT. Nah, eh sekarang ada mesin mesin yang menaungi AI. Ya, itu ada Open Cloud, ada Hermes juga. Hmm. Sepengetahuan saya baru dua itu sih ya. Mungkin di luar sana, di luar Ya. luar sana tuh ada beberapa mesin yang lainnya. Cuman yang saya ketahui ada dua, dan yang saya gunakan satu. Itu Open Cloud. Nah, Open Cloud ini dia diciptakan oleh Peter Steinberger. Peter Steinberger. Nah, si seorang Peter Steinberger ini dia seorang programmer. Terus dia pengusaha juga, Ah, dia asal dari Austria. ya. Dia ciptakan Open Cloud. Ya. Open Cloud ini perubahannya sebenarnya sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, cuman dia tuh berubah-berubah nama. Open Cloud, terus Bot Cloud. Sekarang jadi Open Cloud. Open Cloud. Nah, sekarang sudah jadi Open Cloud di tahun 2026 Januari kemarin itu mereka rilis dan boom, meledak. Meledak di berbagai penjuru dunia, dan mungkin meledakannya ini baru terasa di sekitaran-sekitaran orang-orang yang tahu tentang teknologi ya. Nah, akhirnya saya berkesempatan, Bang Rex, untuk mencoba Ya. Open Cloud ini. Siap. Saya berkesempatan untuk mencoba Open Cloud ini, dan saya pun juga udik. Udik ya. Anak-anak papa bilang kok terudik tuh. Saya pun juga udik kali. Saya udik dengan teknologi yang Ya. dimiliki sama Open Cloud Ah, ini, gitu. Eh, Penerapannya langsung terasa, langsung saya aplikasikan, saya gunakan Open Cloud ini. Jadi Open Cloud ini adalah eh, mesin, mesin. Saya bilang bukan model atau bukan ah, otak. Jadi AI itu adalah model atau otak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. ya. Nah, begitu. Itu model. Ya. Nah, tapi kalau Open Cloud ini dia beda. Dia ini mesin. Mesinnya si otak ini. Jadi tadinya tuh baru kita kenal sama otaknya saja. Ah, Sekarang tuh ada operatornya, ya. mesinnya. Ya. Begitu. Sekarang tuh ada operatornya, mesinnya. Ya. Nah,
tadinya kita mau nanya ke AI, Ah, mereka menjawab. ya. Mereka menjawab. Sekarang Sekarang, kita kasih perintah, iya, mereka mereka mengerjakan. mengerjakan. Luar biasa ya. Sekarang kita kasih perintah, mereka mengerjakan. Berarti sama seperti itu ya, apa? Eh robot-robot AI itu ya. Kan kemarin-kemarin sempat saya ada lihat, kalau tidak salah di Cina itu ada robot yang diciptakan robot AI. Kemudian kita hanya dikasih berhadapan saja dengan dia tanpa kita keluarkan sepatah Betul, kata, hanya lihat saja dia baca pikiran kita itu. betul. Itulah mesinnya. Jadi dari AI itu sendiri sebagai otaknya Ah, itu ditanamkan ke dalam sebuah mesin. Mesinnya itu namanya robot yang tadi Bang Rex ya, sempat ini. Robot ini dia dikasih otak, dikasih model sama pengembangnya. Itu dari berbagai banyak platform. Nah, itu dikasih robot sehingga dia bisa bergerak, tangannya bergerak, kakinya ya, bergerak. Dan memang perkembangan AI ini sudah sangat maju banget ya. ya, Kita di Indonesia nih yang saya bingung, malah yang jadi pertanyaan adalah kenapa banyak-banyak sekali podcaster, banyak ya. sekali Ah, eh, media-media streaming seperti ini ya, yang eh, punya pengikutnya banyak banget, tapi mereka mungkin belum kenal kali ya, 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 belum kenal ya ya, dengan AI, dengan terkhusus yang akan kita bahas ini ah, Open Cloud, ya, Open Cloud. Jadi itu sih kenapa akhirnya saya tertarik datang ke sini, ya, siap. gitu Bang Rex. Saya tertarik datang ke sini. eh Kebetulan semua serba kebetulan, Siap, Bang Rex. ya, Kebetulan dari kemarin-kemarin memang sudah diundang sama ya, pemilik podcast ini ya, ya, sebenarnya Bang Rex. siap. Sudah diundang kemarin untuk mempromosikan produk kita, tapi sering berjalannya waktu itu tidak terlaksana karena kita Ya, punya kesibukan. ya, benar Saya sekali. punya kesibukan, Bang Sadam punya Ya, kesibukan. Eh, jadi ya udah akhirnya ya, kemarin pas dihubungin saya lewat telepon, bilang ditawarin untuk buka podcast, jadi narasumbernya podcastnya Bang Sadam. Saya langsung tertarik dan saya langsung berpikir bahwa kenapa enggak itu aja yang kita bahas, ya, yang saat ini jadi pembahasannya kita, ya. begitu. Sekaligus memperkenalkan AI bukan hanya ke warga masyarakat Nabire saya, tapi seluruhnya yang Betul. ada di Papua. Terkhusus Ya, sahabat Kipo-Kepo. Kipo-Kepo. Ya, Abang, ini apa? Abang ini kan salah satu pelaku usaha ya, Yap, betul. air mineral dalam kemasan Akufit ya. Ya. Ada kekhawatiran tidak yang Abang rasakan kan? AI ini kan dia teknologi yang super canggih. Seperti contoh tadi yang saya coba sedikit bahas tentang robot-robot yang ada di Cina sana. Ya. Di Cina sendiri sudah mulai menggunakan robot sebagai tenaga pengganti ya, tenaga kerja. Abang kan salah satu pelaku usaha nih. Ya. Kira-kira abang khawatir tidak kalau suatu saat nanti justru negara kita ini kerjasama dengan Cina untuk mendatangkan robot-robot itu? Saya kurang setuju ya dengan rasa kekhawatiran itu ya Bang Ya, Rex ya. siap. Malah sebagai pelaku usaha Senang ya? gini Bang Rex. Manusia ini kan punya keterbatasan. Iya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Kita sebagai insan manusia Ya. diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, itu punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan selain daripada ingatan tadi, selain daripada pengetahuan tadi, kita juga punya keterbatasan untuk bergerak, untuk beraktivitas. Manusia butuh tidur, manusia butuh makan, manusia butuh humor. Ya. Manusia butuh banyak lah keterbatasan manusia sebenarnya. Dan sebagai pelaku usaha itu jujur saja, saya sebagai pembisnis punya masalah dengan mengatur manusia ya. Semuanya pasti pelaku usaha punya
permasalahan Ya, dengan benar. untuk mengatur manusia. Jadi saya mandangnya saat ini bahwa eh, AI itu atau robot itu nanti akan menjadi sebuah yang dimaksud dengan Bang Rex tadi Kekhawatiran lah. kekhawatiran. Iya, Sebagai selaku pertanyaannya ke saya sebagai pelaku usaha, saya sangat beruntung ya. beruntung ya. Sangat beruntung ya kalau misalkan saya punya robot, saya bisa mengoperasikan robot di dalam pabrik, Iya. bisa. Jadi keterbatasan yang tadi saya maksud itu ke karyawan, Iya, jadi tidak ada lagi keterbatasan itu, siap. karena semua sudah serba otomatis begitu. Kalau melihat dari sisi pelaku usaha ya. Ya, siap. Tapi kita ngelihat lagi dari sisi etikanya, Ya, dari sisi empatinya. Ya. Kalau mesin itu nggak punya empati, ya benar. kalau mesin itu nggak punya hati, kalau manusia itu punya hati. Iya, benar sekali. Iya, manusia itu yang membedakan kita Siap. dengan AI. Ya, Jadi karena kita punya hati, karena kita punya kendali, ini harus digarisbawahi, karena kita punya kendali. Jadi jangan takut ya. Jangan takut dengan AI, Ya, Bang siap. Rex. Karena di zaman yang sudah semakin pesat ini, malah itu adalah sebuah ancaman positif. Ya, Saya sampaikan ke seluruh sahabat-sahabat Kipo-Kepo, ya, ini adalah ancaman positif harusnya yang di-trigger oleh karyawan. ya, Jangan bersantai-santai lagi. iya. Jangan harap bahwa di masa depan kok bisa digantikan dengan Ya. robot. Jangan khawatir. Artinya dengan kehadiran teknologi AI ini di era sekarang aman-aman saja ya. Tidak perlu untuk kita menjadi terlalu takut. Jangan sampai kehidupan kita di tahun-tahun berikutnya terancam dan lain-lain. Tidak perlu ya. Jangan. Ya. Ya, saya sampaikan jangan ya, jangan khawatir, jangan takut, jangan takut dengan teknologi. Karena ya sebenarnya dengan adanya teknologi itu sudah sangat membantu manusia dalam perkembangan teknologi ya. Siap. Jadi saya luruskan Ya. bahwa jangan takut dengan AI. Siap. Begitu. Oke, Bang Habib. Bagaimana perkembangan AI mengubah berbagai industri seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis? Apakah AI ini membunuh kreativitas manusia? Nggak setuju juga. Iya, nggak setuju ya? Banyak nggak setuju ya. Iya. Kenapa? Tidak setujunya kenapa, Bang? Coba bisa dijelaskan. Nggak setujunya karena malah kita sebagai manusia dipaksa lagi untuk berpikir lebih kreatif lagi. Iya, siap. Tadinya guru-guru sistem kurikulum kita itu kan belajar mengajar. Iya. Ada siswa yang belajar, ada guru yang mengajar. Iya. Tadinya kan begitu. Iya. Cuma kan sekarang kan udah terbuka dunia ini, dimana kita harus belajar dan belajar. Di sistem pendidikan kita saat ini, jujur saja, Bang Rex, saya sangat dengan pedenya ngomong bahwa saya bisa dapat IP tinggi di S2 saya kelak. Luar biasa. Jadi saya lagi menempuh pendidikan saat ini juga, kesibukan saya yang lainnya daripada saya sebagai seorang pimpinan perusahaan. Saya juga lagi menempuh pendidikan saat ini, S2, jurusannya Magister Manajemen. Di UMI, saya ngambil UMI. Sebelumnya saya S1-nya itu sarjana di Sarjana Manajemen Bisnis, SMB, di PPM School of Management. Dan kebetulan juga, alhamdulillah, saya sangat bersyukur ditempatkan di PPM School of Management ya, Bang. Iya, siap. Dan balik lagi tadi ke di pemanfaatan di sistem pendidikan. Ya. Saat ini saya berdiskusi dengan dosen, dengan profesor, S3. Saya nyambung. Kenapa saya nyambung? Karena apa yang ditanyakan profesor,
Saya bisa pelajarin dengan AI, AI menjawab pertanyaan saya, sehingga saya bisa nyambung dengan profesor. Tapi Bang Habib, beberapa eh, waktu yang lalu, tahun lalu ya, kalau tidak salah, sempat saya lihat di berita itu ada dosen yang memarahi mahasiswanya yang mengerjakan skripsinya menggunakan AI. Itu bahkan sampai apa tugas-tugas mereka dilempar-lempar. Itu Ya itu saat ini sudah kembali ke orangnya apa ya? dari AI melahirkan platform yang dimana dia bisa membaca konteks atau kontennya kita itu, Ya, apakah itu AI atau bukan. ya, Nah itulah kreativitasnya manusia. ya, Itulah yang tidak dimiliki sama ya, mesin. ya, Karena manusia harus berkembang, harus ya, belajar terus menerus. Jadi dari segi dosen, dari segi tenaga pengajar, ya, mereka harus belajar juga ya, biar tidak dikibulin, karena itu ya, kontennya mungkin bisa jadi ya, tugas-tugasnya itu dari AI ya. begitu. Berarti, Jadi kalau bilang salah atau tidak, sorry itu kita harus move on dengan ya, kurikulumnya kita ya, itu, bahwa ya saat ini zaman sudah terbuka banget, Bang Rex. ya, Zaman itu siap. sudah terbuka, saking terbukanya kita bisa belajar apa aja. Tapi karena kita belajar, akhirnya kita dapat gelar. Begitu. Ya, jadi AI ini selain dia bisa membantu kita dalam pekerjaan, kemudian dalam dunia pendidikan, terutama mungkin mahasiswa dan Pengajar juga ya. ya, Jangan bilang pengajar nggak bisa ini ya. ya. Pengajar banyak bisa Jadi banget. AI ini dia membantu kita manusia untuk lebih berkreativitas, begitu ya? Yap, betul. Siap. Kreativitas manusia yang tadinya terbatas, saat ini dengan adanya AI, itu lebih imajinasinya lebih harus dimainkan lagi ya. Manusia itu berimajinasi. Zaman batu dulu, kalau manusia nggak berimajinasi dengan adanya api utamanya, dengan adanya sistem pemanasan, mungkin kita udah mati kali ya. Benar, setuju. Bang Habib, dengan adanya video atau suara palsu dan hoax yang dihasilkan AI, bagaimana masyarakat umum harus memproteksi diri agar tidak mudah tertipu? Mungkin ada sedikit masukan, masukan saran-saran begitu supaya masyarakat kita ini, terutama di perkembangan AI ini di zaman sekarang ini kan, AI ini banyak lebih dipahami oleh ya macam tadi dijelaskan kita anak-anak muda ya, untuk mengatasi ya agar orang-orang tua atau mungkin ada juga banyak anak-anak muda di luar sana yang tidak terlalu paham terkait dengan AI ini, untuk tidak tertipu dengan video-video atau foto-foto yang diedit menggunakan AI ini. Apa solusi yang mau Bang Habib berikan kepada sahabat Kipo Kepo dan juga masyarakat? Masyarakat. Jujur saja, memang sifat dasarnya orang Indonesia itu gampang tertipu. bahkan menurut penelitian juga ya. Iya. Maaf maaf disclaimer ya, siap. Ini saya nggak tapi maksudnya memang sifat dasarnya orang Indonesia itu gampang tertipu, entah saya nggak tahu kenapa. Nah itu yang harus kita pelajari juga tuh, kenapa kita harus tahu bahwa orang Indonesia gampang tertipu, biar kita bisa kasih tahu bahwa sebenarnya kita harus belajar lebih lagi. Kita harus belajar lebih lagi biar kita nggak tertipu. Zaman dulu, sebelum kita bahas AI ya, sebelum kita bahas DeepSeek, sebelum kita bahas tadi apa tadi? Deepfake ya? Deepfake? Ya, deepfake. Oh, DeepSeek. Sorry. DeepSeek. Deepfake. Ya. Kalau saya karena jujur saja saya nggak menggunakan deepfake. Deepfake itu sendiri untuk melakukan kejahatan. Siap. Nah, dalam konteks deepfake ini kan banyak disalahgunakan sama oknum-oknum atau sama ini untuk
digunakan dalam rangka melakukan Ya, kejahatan atau sebuah kampanye benar yang sekali. terselubung ya dalam situ. Menjelek-jelekan orang Betul, lain. betul, Ya, betul banget. bukan. Jadi saya kurang begitu update tentang itu. Ya, Nah, di sisi lain kalau mau kasih saran, jadi dari zaman dahulu, tahu nggak ada video, dapat nggak ada video yang di mana ada kerumunan orang di dalam suatu ruangan gitu, ah, di atas kasur, meja atau gitu ya, ah. dan lain sebagainya, itu ada ikan pari. Oh iya iya iya. Ingat nggak? Dapat nggak? Ya dapat. Itu Itu saya dulu salah satu orang yang percaya loh. Anjay. ya saking rapinya editannya itu. Nggak tahu ya itu zaman itu edit atau apa. Kalau Saya nggak tahu. Mungkin penampakannya eh, mungkin penampakan ikan pari itu kayak manusia mungkin mirip ya. Nggak tahu lah. Jadi saya akhirnya percaya bahwa itu dia kutukan. Dia kena kutukan. Jadi mengaitkan dengan tapi hasil saya tahu bahwa ya, itu hoax, ya, itu bukan sebuah, karena bukan sebuah kutukan yang yang itu. Jadi dikaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini, informasi yang masuk ke kita bisa saring. ya. Informasi yang kita mau masukkan ke dalam hati, pikiran kita, Ya, kita kan bisa ini ya, bisa apa istilahnya, nge apa? maintain, apa sih bahasa Indonesianya, menyaring. Ya, Kita bisa menyaring lah. ya, Kita bisa menyaring, kita mau buka bokep, ya, kita mau buka, benar. itu kan gampang banget ya, Ya, gampang siap. banget ya saat ini. Ya seharusnya itu jadi kesadaran diri sendiri saja. Mau itu terima itu hoax atau fakta pun juga ya dari Ya, kesadaran diri ya, saja. kembali ke kita ya. Iya. Ah, Saya nggak bisa komentari soal itu karena itu sudah masuk ke ranah niat jahatnya orang ke orang lain. Begitu. siap. Kita kan ngebahasnya yang baik-baik saja. Ya, Bang Habib, saya punya 2 pertanyaan terakhir ini. Silahkan. Yang apa? Menurut Bang Habib ini, kira-kira peran manusia ini bisa bisa digantikan dengan AI? Peran manusia bisa digantikan dengan AI? Ya. Apakah suatu saat akan bisa digantikan? Nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Mm-mm. Ya. Malah Kenapa bisa? Apakah AI bisa melahirkan anak? tidak bisa. Apakah AI bisa melakukan aktivitas? Ya, Kan nggak bisa. ya siap. Apakah AI bisa? Maksudnya aneh juga ya, Ya. ketika AI bisa menggantikan robot, Ya. bisa menggantikan wanita. Kita kan laki-laki ya. Ya. Kita kan laki-laki ya Bang Rex. Apakah AI bisa menggantikan wanita? Nggak bisa, Ya, Bang. siap. Artinya secanggih-canggihnya teknologi AI ini dia tidak dapat menggantikan peran manusia. Betul Gitu ya? banget. Ya, siap. Betul banget. Ah, Nggak perlu khawatir. siap. Tidak perlu khawatir ya. Jadi teman-teman sahabat Kipo-Kepo, secanggih-canggihnya teknologi AI yang saat ini sedang meledak di era sekarang, dia tidak dapat menggantikan peran kita sebagai manusia. Itu yang disampaikan oleh kalau mau dibilang ya pawang. Karena sudah menjinakkan AI ini. Abang Habib, saya punya pertanyaan terakhir. Bagaimana Silakan. cara terbaik agar manusia bisa berdampingan dengan AI di masa depan? Bagaimana cara terbaik bisa berdampingan? Ya. Buka ChatGPT, terus tanya di situ. Saya mau belajar AI. Bagaimana caranya? Siap. Udah nanti dia jawab. Segampang itu sih. Berarti mudah sekali ya. Mudah banget. Terlalu canggih. Iya, mudah banget. Saya jujur saja Bang Rex,
Saya ini latar belakangnya bukan Ya, siapa-siapa. siap, Saya cuman dikasih kesempatan sama Allah. siap. Eh, Memang diperkenalkan. Mungkin saya eh, merasa beruntung, tadi saya sudah sampaikan di awal. Saya merasa beruntung sih bisa berada di zaman ini ya. Siap. Di zaman dimana zaman ini harusnya menjadi zaman kolaborasi. Zaman kolaborasi anak muda, seluruh anak muda Indonesia. Saya panggil kalian Siap. untuk kita berkolaborasi. Apalagi dengan adanya AI, maka kita bisa lebih jauh berkolaborasi dengan sangat efisien. Siap. Begitu, Bang Rex. Siap, siap. Nah, Bang Habib, sebelum kita tutup nih, Siap. closing statement lah. Definisi Anda atau Bang Habib nih tentang hubungan antara manusia dan AI untuk masa depan. Definisinya Bang Habib. Dia otak kedua saya. Otak kedua ya. Yang lebih canggih. Ya. Saya upgrade otak saya menuju manusia yang lebih modern. Siap. Begitu definisi saya. Ya. Nah, kemudian apa saran dari Bang Habib untuk teman-teman atau pelaku-pelaku usaha yang ingin menggunakan AI agar lebih mudah membantu pekerjaan mereka? Saran ya, sebelum kita tutup. Oke. Jangan kita bawa ke saran ya. Ya, siap. Kita sekarang itu bukan saya mengajar ini, saya mengajar itu. Enggak ya, saya ini bukan siapa-siapa. Sekali lagi, saya ini cuman seorang Ahmad Habib saja. Bisa dipanggil Habib. Ya. Jadi setelah acara ini, saya harap Bang Rex yang teman-teman sahabat-sahabat dari Kipo Kepo. Ya, Kipo Kepo. Sahabat dari Kipo Kepo, saya mengajak kita bisa lah berkolaborasi. Kita bisa melakukan sebuah pertemuan. Berikutnya mungkin akan di-hostkan juga, akan dibawa acaranya juga sama Bang Rex. Siap. Insya Allah. Di pertemuan itu kita sama-sama belajar. Siap. Kita sama-sama belajar bagaimana cara installnya, cara penggunaannya, cara ininya. Jadi saya nggak mau ini tuh hanya jadi bicara. Kalau saya bukan orang politik kebetulan ya. Siap. Saya kebetulan bukan orang politik. Saya nggak ada niatan untuk berpolitik. Siap. Kedepannya kurang tahu. Karena politik tidak bisa ditebak ya. Iya, kedepannya kurang tahu. Tapi saat ini saya memang murni dari pelaku usaha. Saya hadir di sini itu dalam rangka untuk mengajak semua kaula muda, semua pelaku usaha, kalau memang mau belajar sama-sama, kita belajar sama-sama, kita buat acara. Mungkin itu hal yang menarik ya. Siap. Hal yang menarik. Sekaligus juga saya mungkin bisa berkenalan dengan beberapa masyarakat, khususnya di Kota Nabire ini. Ya, gitu, Bang Rex. Siap. Ya, sahabat Kipo Kepo, itu dia tadi sedikit ngobrol-ngobrol bersama dengan Bang Habib terkait dengan perkembangan atau teknologi AI di era sekarang atau di tahun 2026, yang mana kita tahu bahwa AI ini tadi sesuai dengan penjelasan bahwa AI ini sangat membantu kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sebagai contoh kita sehari-hari. Ya, sehari-hari. Pasti asik toh kita punya pembahasan hari ini. Saya sendiri berharap semoga ada kelanjutan. Ya, ada kelanjutannya, ada part 2-nya. Ada part 2. Supaya karena saya sendiri ingin tahu lebih dalam. Ya. Ingin belajar tentang AI karena dapat kita terapkan juga buat kita punya generasi penerus anak lah toh, anak-anak gitu. Karena AI ini kan dia tidak mungkin berhenti toh. Dia berjenjang lah. Tidak hanya di tahun 2020, dia berkembang terus. Berkembang pesat. Ya, siap. Pesat banget. Ya. Jangan ketinggalan. Ini kita kameranya kemana nih? Ke sini kah? Boleh. Ke sini. Kalau Bang Habibnya ini sama sana. Ini kan closing nih. Closing berarti ke sini ya. Kita dari pertama. Boleh. Jadi sahabat Kipo Kepo di luar sana yang mengikuti acara ini,
Saya ngundang teman-teman semuanya nanti kita bertemu kembali, kita jadwalkan, kita atur, kita bikin event Ya. di mana kita kaula-kaula muda gabung sama-sama, kita jalan bareng-bareng, kita kolaborasi, kita belajar sama-sama Ya. tentang artificial intelligence. Ya, artinya yang mau tahu lebih dalam tentang AI silakan menghubungi Bang Habib ya. Begitu. Iya, itu dia tadi bincang-bincang bersama dengan Bang Ahmad Habib ya, Ya. terkait dengan perkembangan teknologi dari sebuah AI yang begitu luar biasa, sangat canggih. Apa saja yang dibutuhkan oleh kita manusia, AI dapat membantu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di situ. Saya Rex Rumakiek. See you on the next podcast Kipo Kepo. Bye bye.